Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga kalau memang ada tawaran-tawaran ya, AHY cawapres dampingi Ganjar. Ini sebenarnya menarik begitu kan. Tapi di satu sisi dia punya etika politik, ada kontrak politik begitu kan ya, sudah menandatangani ya di koalisi perubahan begitu. Ya, yang secara demokratis sah saja begitu kan. KIB saja bisa bubar begitu ya, apalagi ya kepentingan-kepentingan yang ada selama ini begitu kan. Tetapi kalau misalnya menyatukan visi dan misi dari dari Partai Demokrat dengan PDIP itu jauh saya kira begitu ya. Karena melihat dari peristiwa ini tidak mungkin segampang ini AHY begitu kan, Partai Demokrat melalui pertemuan-pertemuan seperti ini begitu lalu beliau mau begitu kan. Tetapi saya rasa kalau kita melihat dari peristiwa yang ada, maka koalisi perubahan itu adalah tempat di mana Partai Demokrat akan bergabung, akan menjadikan mengusung Anies Baswedan di situ di koalisi perubahan. Tidak mungkin berubah yang lain begitu kan. Saya rasa seperti itu begitu. Karena dengan ada godaan-godaan seperti itu, apakah dia mau segampang itu begitu Partai Demokrat? Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya secara resmi begitu ya, ada yang menyodorkan ya bursa dari cawapres Ganjar itu adalah AHY di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, breaking news ya, semi resmi ya, Puan tawari AHY cawapres dampingi Ganjar ya. Ini banyak sekali. Kita lihat apakah Demokrat cukup ya matur untuk berpikir ya. Tak akan berubahlah, ini PDIP saja yang sedang sempoyongan ya. Jadi artinya apa? Artinya kan PDIP yang memulai duluan begitu kan di situ begitu. Akhirnya Partai Demokrat yang mau-mau aja di situ begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kita melihat bahwa perubahan begitu kan hari ini ya, di koalisi perubahan solidnya luar biasa begitu kan. Jadi mungkin kita tahu strategi yang apa yang ditawarkan kepada Partai Demokrat dan sebagainya begitu kan. Poin lu tinggalin Anies, jabatan cawapres untuk lo. Tapi besok begitu sudah pendaftaran ya yang jadi cawapres orang lain ya. Berkacalah pada Pilpres di 2019, Pak Mahfud aja di prank kok. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Karena kita hari ini yang disodorkan oleh P3 yaitu adalah Pak Sandi begitu kan. Disodorkan oleh Partai PAN di situ adalah Erick Thohir begitu kan. Apa yang mau kita buat setelah P3 membuat pernyataan terlebih dahulu untuk mendukung Pak Ganjar, tiba-tiba Partai Demokrat datang lalu kemudian diterima menjadi cawapres? Saya kira jauh di situ begitu kan, logikanya kan seperti itu begitu. Poin itu tinggalin Anies, jabatan cawapres untuk lo. Ini AHY dan GP ya kan masih smart AHY ya, berwibawa, bahasa Inggrisnya sempurna ya. Ini ngopi sedap ya. Ini AHY bisa masuk jebakan Batman nih kalau tidak hati-hati, betul begitu kan. Di satu sisi ya tidak menjadi masalah, saya tidak segampang itu AHY untuk melakukan perubahan begitu ya, dalam artian merubah pikiran begitu kan ya. Karena kita mindset AHY itu tidak seperti itu begitu ya. Secara PT 20% Ganjar udah punya modal dukungan partai meskipun tanpa Partai Demokrat. Tapi namanya Partai PDIP yang penuh dengan orang-orang itu berusaha semaksimal mungkin membubarkan koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Bisa saja tersandra di situ begitu kan. Tetapi apakah selama ini yang dikatakan Hasto benar begitu kan? Bahwa ya Partai Demokrat dan PDIP dengan PKS tidak akan pernah berkoalisi sampai kapanpun begitu ya. Tetapi nyata-nyatanya kan masih bertemu ya, tidak menjadi masalah begitu kan, mengakhiri polarisasi yang ada selama ini begitu. Bahkan ini banyak kritikan-kritikan dari netizen di situ begitu ya, wajar karena politik kita kan tidak menentu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, semi resmi Puan tawari AHY dampingi Ganjar ya. Ini dikutip dari Fusilawat News ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pelataran Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Puan secara tidak langsung memberikan kesempatan dan tawaran secara tidak langsung kepada AHY sebagai baca pres dari Ganjar Pranowo. Ada apa begitu kok sasarannya AHY begitu ya? Apakah tidak yang lain begitu kan ya? Kenapa tiba-tiba muncul nama AHY di situ begitu?
Bahkan dalam koalisi perubahan sendiri yang muncul nama Puan juga menjadi cawapres dari Anies Baswedan begitu kan. Ya, pada hakikatnya apa yang terjadi begitu kan? Bisa saja AHY ke PDIP, ya, Puan Maharani kepada koalisi perubahan. Saya kira juga tidak mungkin di situ begitu. Tidak segampang itu kalau menurut saya pribadi begitu ya. Bahkan ini Puan memberitahu kepada AHY bahwa PDIP belum menerima proposal secara resmi dari pihak-pihak tertentu mengenai sosok baca pres di Ganjar ya. Selama ini kan kita tahu yang ngatur pasti Ibu Megawati dengan Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Saya rasa Pak Jokowi kan tidak serk kepada AHY di situ begitu, lebih serk kepada Pak Sandi ya, kepada Pak Erick Thohir di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya begitu ya. Namun menurutnya usulan-usulan nama baca pres Ganjar sudah banyak yang muncul ya. Soal baca pres kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkannya. Jadi kalau proposal itu seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam, enggak ada kata Puan dalam konferensi pers ya, pers bersama AHY di pelataran Senayan. Bahkan Puan memastikan pihaknya terbuka untuk usulan-usulan nama cawapres yang ada ya, dan kemudian menegaskan kembali bahwa nama AHY juga masuk radar baca pres Ganjar begitu. Itu masih masuk radar begitu kan, bulan fik ya menjadi satu di situ begitu ya. Yang jelas ya Pak Sandi yang disodorkan di situ, siapa lagi kan begitu ya. Ya Pak Sandi sendiri kan sudah ingin ngebet menjadi cawapres ya di situ begitu kan ya, apapun ya ia lakukan begitu. Bahkan ya usulan tersebut tentu saja akan kami tampung nama-nama yang waktu itu saya sebutkan. Salah satunya baca pres Mas AHY dari Partai Demokrat juga masuk radar PDIP Perjuangan, kata Puan. Puan mengatakan nama-nama baca pres yang masuk dalam daftar akan dipertimbangkan seiring dinamika politik. Menurut Puan, sosok baca pres yang dipilih perlu menyampaikan visi dan misi ya Ganjar sebagai baca pres dari PDIP. Itu kan sudah jelas di situ visinya apa begitu kan, keberlanjutan selama ini apa begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya proses demokrasi kita kan seperti itu begitu, siapa yang mau dipilih begitu kan ya. Walaupun partai PDIP yang kemudian ada menyebutkan nama AHY di situ begitu kan ya. Apakah AHY tergoda? Saya kira tidak secepat itu begitu kan, dan tidak segampang itu begitu. Dan bahkan tidak semurah itu Partai Demokrat tiba-tiba mau menjadi cawapres di situ begitu. Oke, spekulasi di sana masih ada begitu kan. Yang spekulasi si A, si B dan si C masih seperti itu begitu kan ya. Seolah-olah ya terima aja dan sebagainya begitu. Padahal ya masih belum fake begitu ya. Bahkan jadi yang kita akan cermati perkembangan bagaimana kita ke depan. Siapa yang kira-kira cocok dengan PDIP Perjuangan? Siapa yang cocok dengan baca pres PDIP Mas Ganjar Pranowo, kata Puan. Tentu saja kesamaan visi dan misi untuk menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara. Perlu ngobrol, perlu melihat dinamika politik nasional, perkembangan selanjutnya dan sebagainya. Lanjut Puan. Nah inilah yang kita tahu bahwa ya di koalisi perubahan itu ya, kalau kita berbicara koalisi perubahan Partai Demokrat dan dengan teman-teman PKS dan Nasdem itu sah-sah aja di situ, tidak menjadi masalah begitu kan, karena inilah bagian dari demokrasi untuk bersatu ya, berkolaborasi untuk membangun bersama. Tapi saya jelas tidak mungkin AHY masuk di situ begitu kan, tidak masuk pada jembatan Batman itu begitu ya. Kalau masuk jembatan Batman ya bisa saja Partai Demokrat ya di masyarakat sudah tidak percaya lagi, karena bisa saja loncat sana loncat sini begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel dari podcast rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.